Oke, lanjut lagi ya. Oke, untuk bidang pembangunan, koordinator bidang pembangunan Pak Mujiono SPDI. 1. Membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang perawatan dan pembangunan fisik. Jadi yang berhubungan dengan perawatan dan pembangunan. Oke. 2. Membuat laporan kegiatan perawatan dan pembangunan, ya ada buku catatannya apa kan coba itu. 3. Memberi saran dan pendapat pada ketua sesuai bidang tugasnya. Yang belum. Oke. Penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua. Sini. Ya Pak ya. Kemudian 5. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pemeliharaan berbagai peralatan dan perlengkapan aset. Ada 6 poin untuk bidang pembangunan. Clear ya? Nggak ada masalah ya. Lanjut untuk fungsi tugas dan fungsi sosial budaya ya, bidang sosial budaya Pak Misbah. 1. Mempertahankan kehidupan sosial masyarakat yang kondusif dan nyaman bagi semua. Ya. 2. Menciptakan suasana kerukunan dan kebersamaan warga dalam segala aspek kehidupan tanpa ada sifat diskriminasi dan beda perlakuan antar sesama warga. Tidak boleh. Harus adil. Menciptakan suasana kerukunan sih, Ya. harus netral. Ngeblok situ ya. Blok kan kita nggak blok kan. Boleh nih, ngomong langsung aja nih. Itu rapiin. Itu. Netral. Blok-bloknya ada berapa? Kalau orang lagi panas-panasin, Itu netralin. Jangan nyipasin. Kipasin. Panas. Ada komentar-komentar yang gimana situ rapiin gitu. Jadi nggak ada. Lanjut ya, yang berhubungan dengan sosial. Ini karena berhubungan dengan sosial ini dan budaya. Oke. Mengkoordinasikan urusan hajatan warga Hajatan warga. dan menginisiasi gotong royong kebersihan lingkungan. Ya. Jadi kalau ada kegiatan hajatan pasti kan ada koordinator bidang sosial budaya kan gitu arahnya ke sana lah. Ya apa yang bisa dibantu ini? Oke lah, gitu. Koordinasi saja. Mungkin Pak Yono, Pak Kamso. Oke, 4. Memberi rasa empati kepada keluarga yang sedang tertimpa musibah. Ya rame-rame bukan sendirian, tetapi bidang sosial itulah. Itu kan ada sekretarisnya gitu loh maksudnya. Oke. Berwenang mengajak partisipasi warga terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Sampai punya wewenang. Sebakti. Sampai punya wewenang mengajak partisipasi. Bagian woro-woro. Itu bekerja sama dengan humas itu. Nah, bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan. Nah ini yang penting. Yang meliputi sampah, rumput liar, limbah bebatuan atau kayu, bekas bangunan dan drainase atau saluran air. Ya, oke. 7. Berwenang memperingatkan warga yang menyalahi aturan kebersihan lingkungan. Lanjut lagi. Masalah keamanan. Jadi koordinator bidang keamanan Pak Rudi. Bertanggung jawab terhadap aktivitas kegiatan keamanan. Jadi aktivitas kegiatan keamanan ini seperti pengaturan pelaksanaan ronda jika ada pelaksanaan ronda, berhak atur pelaksanaan ronda dan kegiatan keamanan lainnya. 2. Melaksanakan kebijakan Murete tentang keamanan lingkungan. Jadi sebagai pelaksana kebijakannya. Kalau kebijakannya RT begini, beliau lah yang melaksanakan kebijakannya. Tuh. 3. Mengevaluasi sistem keamanan, termasuk memperingati warga serta mengambil tindakan untuk mengantisipasinya. Misalnya nih sistem keamanan kita perlu punya CCTV baru ada di blok tengah misalnya, blok ini kan sistem keamanan di sini masih kurang. Jadi tadi kan mengevaluasi kapan kira-kira ini bisa dipasang, bagaimana dengan ini kan dianalisa sistemnya. Kalau sebentar bulan kalau sistem ini belum bisa mampunya pakai portal misalnya kan, itu kan sebenarnya portal itu juga sistem keamanan Pak, salah satu sistem keamanan gitu loh. Karena kan kita tidak membuka ruang bebas kan gitu loh. Iya. Itu sebenarnya gitu loh. Nah beliau lah yang tugasnya itu mengevaluasi. Oke, lanjut ya. Dan mengambil tindakan untuk mengantisipasinya. Jadi kalau misalnya hasil evaluasi ini kurang ini, beliau berhak untuk mengambil tindakan untuk antisipasinya perlu ini bisa mengambil tindakan gitu. Nah, punya wewenang. Berwenang menegur tamu yang tidak melapor 2 kali 24 jam. Nah, ini masalah kewenangan. Jadi beliau
sebagai koordinator keamanan berwenang menegur tamu yang tidak melapor 2 kali 24 jam. Kalau sampai tidak lapor, yang untuk. Kemudian serta menegur aktivitas warga yang membuat lingkungan tidak nyaman dan aman. Tuh, karena kita butuh aman dan nyaman, Mas. Aman toh nggak nyaman ya nggak enak, Mas. Ya kan? Nyaman tapi tidak aman ya tidak enak. Ya Pak Rudi ya. Karena ini tidak bisa terpisahkan. Sampai dikasih aman tapi tidak nyaman mau. Aman di sini, tapi sana bakar-bakar. Tidak nyaman. Nggak mau kan? Sampai dikasih nyaman. Gue ya kan itu nyaman. Tapi tidak aman di sini. Tapi nyaman ya gitu. Ini susah misalnya itu. Jadi kita butuh dua-duanya. Kita butuh kenyamanan lingkungan dan keamanan. Jadi melanggar hukum yang berlaku baik hukum negara maupun hukum sosial. Lanjut ya Pak ya. Lanjut lagi. Nanya dulu, Pak. Ya silakan. Masalah tamu yang 2 kali 24 jam ya. Iya. Kalau misalnya Tamu menginap. saudara kita yang datang nih, misalnya adiknya istri gitu, itu kan kadang suka seminggu atau kabur, datang lagi seminggu lagi di rumah gitu, itu gimana ya Pak? Apa lapor juga atau? Nanti ada di tata tertib. Kita khusus membahas tupoksi. Kalau mau dimasukkan poinnya nanti ada di tata tertib. Ya, kan? Jadi kita simpan dulu ini pertanyaan ini. Ada berhubungan dengan keamanan, ya kan? Kan ada berhubungan dengan keamanan. Ini masalah tupoksi dulu. Itu aturan yang ada di tata tertib. Tidak mungkin kita masukkan di dalam tupoksi. Banyakan. Gitu, banyakan. Jadi ini adalah dasar-dasar dulu. Karena ini realnya saja, ya kan? Penjelasannya supaya itu warga begini. Karena punya kewajiban, ya kan? Punya hak kewajiban yang sama, ya kan gitu. Ada di situ. Hak warga itu apa, kewajiban warga itu apa, ini kewajiban utama apa kan gitu, semuanya ada di situ. Nanti adanya di tata tertib. Oke, lanjut ya Mas. Oke, lanjut. Pertanyaan sampai tetap ditampung, tetapi itu poinnya ada di tata tertib. Baik, kita lanjut lagi. Ini sekarang bidang sampean. Koordinator bidang pemuda dan olahraga. Medi Saputra AMD. Koordinator bidang pemuda dan olahraga. Oke. Di kepengurusan kita untuk 5 tahun ke depan periode ini, Namanya lebih bagus. ya, di periode ini kegiatan pemuda dan olahraga ini harus digalakan. 1. Tugas sampean bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan bidang kepemudaan. Poin 2, memprakarsai kegiatan olahraga. Lanjut. Kayak tadi. Kemudian Agama beda, menggaungkan. poin ketiga, perencanaan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemuda. Jadi organisasi kemasyarakatan kepemudaan lah. Ya mau Karang Taruna, apa yang organisasi-organisasi itu paling tidak mempunyai perencanaan untuk pemberdayaan organisasi. Nah, sementara kita sendiri di sini RTN ini sendiri ini sudah suatu organisasi, Pak. Kalau bidang pemuda dan olahraga ini tadi memprakarsai, artinya kita sudah mulai mendidik anak-anak kita di sini nih, berlatih untuk berorganisasi. 4. Mengkoordinasikan urusan kegiatan peringatan dan perayaan Hari Besar Nasional. Nah, ini kan Hari Besar Nasional yang berhubungan nasional. Kan ada PHBI Hari Besar Islam, ada PHBN peringatan Hari Besar Nasional itu, ya kan ya Pak, ada PHBI dan PHBN. Nah, kalau bidang pemuda ini di PHBN-nya, jadi peringatan dan perayaan Hari Besar Nasional. Lanjut ya, udah ya. Oke. Bagus itu. Tugas dan fungsi bidang agama Saudara Muhammad Syaripin, Pak Ustadz Muhammad Syaripin. Namanya benar ya, sama ya. Oke, nama sudah benar. Kemudian 1, di bidang keagamaan, bertanggung jawab terhadap aktivitas kegiatan keagamaan seperti ya pengajian, perayaan Hari Besar Agama dan nah ini PHBI-nya masuk di sini sampean. Kalau yang tadi itu pemuda PHBN, nah PHBI-nya di sini. Nah, sebelum saya lanjut nih, ada pertanyaan. Sebentar lagi kita ada mau pelaksanaan PHBI juga. Masalah kurban itu kan Hari Besar Islam, ya kan? Nah, kenapa tidak ini? Karena ini kan belum disahkan. Jadi secara definitif ini belum. Jadi kita ini sambil menunggu SK turun juga, ya. Jadi secara definitif kita ini sudah mempersiapkan duluan kan gitu loh.
Jadi nanti kedepannya yang berhubungan dengan PHBI, mau peringatan Maulid Nabi yang berhubungan dengan PHBI tugasnya bidang keagamaan. Oke, lanjut lagi. 2. Melakukan koordinasi berbagai kegiatan partisipasi masyarakat menyangkut kegiatan keagamaan pastinya karena berhubungan dengan keagamaan. Jadi melakukan koordinasi lah ya, berkoordinasi. 3. Membina toleransi kehidupan antar umat beragama. 4. Mengadakan kegiatan lomba yang bernuansa keagamaan. Ya nggak mungkin kalau yang pemuda tadi mungkin lomba maraton apa kan gitu. Ini kan ya mungkin ya kan. Mau lomba azan, mau apa kan yang berhubungan nuansanya ke sana. Lomba apa itu kalau selama itu apa? Itu kemudian itu loh anak-anak yang biasanya kayak di kelas ini apa? Latihan mungkin itu. Muadharah apa? Muadharah ya. Pidato. Dia pidato gitu. Oke. Mengkoordinasi. Kalau sana kan memberi rasa empati, ya kan memberi rasa empati itu juga sama. Jadi berkoordinasi kan gitu. Hajatan ya Pak Ustadz datang wadah. Ini baru tugas pokok dan bukti, belum lagi masalah programnya. Ya. Ini masih dasarnya dulu. Jadi kalau misalnya fondasi ini paling bawah sendiri dah. Ini yang mau dijadiin bawah itu ini sudah lagi. Setelah ini ada baru kita membuat program, urutannya begitu. Jangan kita membuat program, nanti programnya jadi campur-campur. Ya. Karena kan kita belum tahu kita di mana gitu. Iya, pengennya kan satu tadi nama-nama. Iya. Jadi sesuai dengan fungsi. Iya. Jangan sampai kita nabrak-nabrak kan. Itu dia tugasnya. Iya. Ini juga fungsinya tadi tupoksi tujuannya boleh ini, kalau nabrak-nabrak sudah nih. realnya begini, Oke. nanti programnya. Saya lagi jalur ke sono, Ya, ada yang sebut. itu nggak boleh. Boleh. Hanya pakai cakra. Koordinasi.